Hello, welcome back to my channel, Sentia. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana untuk kerja ke luar negeri dan juga untuk belajar ke luar negeri. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Check out my video. Oke, nomor satu yang harus kalian siapkan itu untuk bekerja ataupun belajar di luar negeri, tentunya harus ada, yaitu yang pertama niat. Yes, oke, correct. Jadi niat atau kemauan. Jadi di mana ada niat, di situ pasti ada jalan, dan tentunya kalian juga harus berdoa juga tentunya ya, untuk bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Kalau untuk pengalaman pribadiku sendiri, memang untuk kerja itu tercapai, tapi kalau untuk sekolah tidak, karena memang pada saat itu juga kondisi keuangan orang tua aku juga tidak mengizinkan. Jadi ya nggak apa-apa, tapi paling tidak untuk bekerja ke luar negeri itu bisa tercapai. Jadi yang pertama, kalian tuh harus ada niat ataupun kemauan yang keras. Kalau misalnya kalian tuh punya niat mau kerja ke luar negeri, tentunya pasti ada aja jalannya ya. Dan juga buat teman-teman juga yang mau sekolah di luar negeri, tentunya pasti kalau ada niat pasti ada jalan, dan tentunya juga harus diiringi dengan doa. Tuh, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang negara yang akan kamu tuju ya. Jadi nomor satu tadi yaitu niat, kemudian yang kedua yaitu kamu harus mengumpulkan semua informasi sebanyak-banyaknya untuk negara yang akan kamu tuju. Jadi informasinya itu tuh umum ya, jadi bisa berarti tuh informasi tentang bagaimana requirement-nya, jadi kayak macam prosedur dan persyaratannya. Kemudian bagaimana sih, bagus lagi kamu tuh bisa belajar informasi tentang gimana ya budaya di negara tersebut. Oke, jadi kamu kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk negara yang akan kamu tuju. Misalnya kamu tuh suka studi ke misalnya ke US atau ke London, tentunya kan harus ada apa saja yang bisa kamu persiapkan gitu. Misalnya kemudian budayanya di sana seperti apa. Kemudian bagaimana sistem, kalau bagi kamu yang mau bekerja juga, kira-kira persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi gitu ya. Itu sangat penting sekali. Dan yang nomor 3 yaitu tentunya, kalau pertama tadi kamu sudah ada niat, kemudian yang kedua kamu mengumpulkan informasi tentang negara yang akan kamu tuju, dan yang ketiga yang paling sangat penting sekali juga yaitu bahasa, language ya. Jadi bahasa negara yang akan kamu tuju itu kamu tentunya setidaknya kamu tuh memiliki ya, kalau untuk misalnya bahasa Inggris, misalnya untuk negara yang kamu tuju itu misalnya berbahasa Inggris seperti US, kemudian London, Australia, Kanada, biasanya standarnya itu kamu harus mengambil IELTS ya, semacam ujian dalam bahasa Inggris. Di situ tuh ada 4 aspek yang akan diujikan, itu speaking, listening, writing, and reading ya. Ujian dalam bahasa Inggris dalam IELTS itu seperti itu. Dan juga dulu kalau nggak salah sih TOEFL, aku nggak tahu ya kalau sekarang masih atau enggak, tapi yang pasti ada persyaratannya. Misalnya IELTS-nya itu harus mencapai, misalnya kalau untuk student berapa, untuk untuk yang mau bekerja berapa, sekian gitu, itu ada. Nah makanya tadi gunanya tadi informasi yang dikumpulkan oleh dirimu sendiri tadi itu ada pentingnya juga, karena dengan kamu mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya, kemudian kamu juga harus tahu bahasa apa yang digunakan, kamu bisa tahu tuh persyaratannya, oh ya bahasa Inggrisnya harus sekian gitu ya. Kemudian misalnya kalau kamu tuh mau kerja ke negara Eropa, biasanya kalau negara Eropa khususnya itu kayak negara Jerman. Nah kalau untuk di Jerman sih, yang aku dengar juga banyak sekali video-video yang aku tonton, itu kalian harus mempersiapkan di Indonesia sebaik mungkin bahasa Jerman kalian. Ya pokoknya kamu lakukan pasti yang terbaik untuk kamu tuh bisa menguasai bahasa tersebut. Untuk standar di Eropa itu kan ada standarnya kayak A1, A2, B1, B2 ya. Kalau nggak salah sih harus sampai B2 kali ya. Itu tapi nanti kamu cari lagi ya, misalnya karena untuk ke Jerman itu ada yang namanya itu au pair, Ausbildung, pokoknya banyak-banyak cara. Itu nanti akan aku jelaskan di video aku yang selanjutnya. Nah yang keempat yaitu agak sensitif nih, yang harus kalian siapkan yaitu biaya.
atau sejumlah uang yang harus kalian setorkan mungkin, karena untuk masalah biaya ini kan banyak ya, alokasinya tuh banyak untuk biaya visa ataupun mungkin biaya untuk lesnya. Karena yang aku dengar sendiri kalau untuk bahasa Inggris mungkin kan nggak begitu mahal ya untuk les bahasa Inggris ya. Yang mahal itu nanti untuk kursus bahasa Inggris yang kalau mau ambil ke IELTS-nya khusus gitu. Jadi ada juga les bahasa Jerman. Nah itu juga cukup mahal juga. Jadi biaya ini juga sangat menentukan juga ya tentang kelancaran kamu untuk bisa ke luar negeri. Jadi biayanya ini ya mungkin biaya les, kemudian biaya kamu nanti pada saat kamu pergi ke negara tersebut kan juga memerlukan tiket. Intinya bahasa dengan biaya ini itu nanti akan ada di nomor 2 yang tadi, yaitu di informasi. Karena dalam mengumpulkan informasi tadi tentunya kamu kan juga akan mengumpulkan informasi tentang persyaratan, prosedur, bahasa apa saja, dan kemudian biaya ya. Jadi keempat aspek ini yang saya rasa penting banget buat kalian yang niat sekali untuk keluar negeri, untuk bekerja ataupun untuk belajar. Yang pertama yaitu niat, kemudian yang kedua mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang negara yang akan kamu tuju. Kemudian di situ juga informasi itu juga kamu harus kumpulkan tentang informasi kayak prosedurnya gimana, persyaratannya gimana, kayak gitu-gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi yaitu bahasa. Nah contohnya seperti kayak negara Jerman, nah itu kamu tuh harus kuasai bahasa Jerman dengan selengkap mungkin ya, sebaik mungkin lah. Misalnya negara yang akan kamu tuju kemudian yaitu negara Jepang, wah itu juga kamu harus kuasai itu bahasanya. Oke, ini sekedar informasi aja. Nowadays belakangan ini tuh aku sering lihat-lihat di video juga, banyak banget tuh yang lagi dibutuhkan sekarang di bidang kesehatan, yaitu menjadi caregiver ataupun menjadi nurse. Banyak sekali persyaratan dan prosedur yang akan dilalui kalau untuk menjadi perawat di luar negeri. Apa saja persyaratan dan prosedurnya nanti kita akan bahas di video aku selanjutnya ya. Jadi sampai di sini dulu video yang aku buat. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang ingin kerja ataupun belajar di luar negeri, paling tidak itu menambah wawasan kalian bahwa kalau punya keinginan itu pasti bisa terwujud, tentunya dengan berdoa. Jadi jangan takut untuk bermimpi setinggi tingginya. Bermimpi itu kan nggak bayar dan nggak salah. Tapi akan alangkah lebih bagusnya lagi kalau kamu itu bermimpi bersama Tuhan. Maksudnya selalu libatkan Tuhan dalam kehidupanmu supaya mimpimu itu bisa tercapai. Misalnya kalau kamu tuh pengen kerja ke luar negeri ataupun mau sekolah di luar negeri, tentunya pastinya kalau kamu berusaha dan niat, ada jalan, dan kamu juga minta sama Tuhan, dan juga kamu mengusahakan, seandainya orang tua kamu juga kurang dananya, ya kamu berusaha untuk bagaimana caranya bisa ke sana, tapi tentunya dengan cara yang halal dan juga dengan jalan yang baik ya. Pasti akan Tuhan berikan yang terbaik. Oke? Tetap juga dimanapun berada, kita selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak. Dan kita berdoa sama-sama agar COVID-19 ini khususnya di Indonesia boleh berlalu, bisa cepat-cepat deh tuh koronces pergi, sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita, dengan teman-teman kerja kita, dan juga dengan komunitas kita dimanapun kita berada. Stay healthy. Dan don't forget to pray. Jangan lupa untuk selalu terus berdoa agar langkah kita ke depan Tuhan berkati dan juga Tuhan berikan yang terbaik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan takut untuk bermimpi, karena bermimpi itu gratis dan tidak bayar. Karena bermimpi itu tidak salah. Tapi jangan lupa untuk selalu bermimpi dengan Tuhan, karena apapun yang terbaik pasti Tuhan memberikan kepada orang yang baik. Bye.